orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustadz Kiai Habib, tidak pernah membahas tentang Palestina, berjuang. Kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah bela Palestina. Kalau ada yang diam saja atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Kalau ada yang merasa biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwan Falastin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Falastin. Allahumma saddid ramyahum. Allahumma qawi jam'ahum. Allahumma syaddid wata'ahum. Allahumma alika bil yahud as-sahyunah. Allahumma badid syamlahum wa farrijahum wa aqlil adadahum waslubuhum madal imhal wa ghullas aydihim warbut ala qulubihim waj'al bainana wa bainahum saddan min nuri Allahummatak wa hijaban min quwwatik wa jundan min sultanik innaka hayyun qadirun muqtadirun qahhar ya jabbar ya qahhar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan Al-Quds dari tangan-tangan Yahud Zionis. Semoga Allah hancurkan mereka. Amin ya amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin memberikan suatu catatan kepada atau surat cinta ya, tepatnya kepada Sayyidil Habib Al-Karim Al-Fadil Al-Habib Bahar bin Smith ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau daripada orang-orang yang tidak suka. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau fi sihatin wa afiyah wa da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ingin memberikan catatan kepada para YouTuber yang menanggapi salah satu ceramah beliau ya. Namun Al-Fakir tidak akan memihak kepada siapapun, semuanya itu ada sisi kebenarannya dan semuanya ada sisi kekeliruannya ya. Dan sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwasanya Al-Fakir itu termasuk orang yang minal mudafi'in adil habaib, termasuk yang membela para habaib dari fitnah-fitnah keji dari para firqah Imadiyah ya. Jadi surat cinta ini bukan karena kebencian, tapi karena mahabbah saya kepada para habaib, khususnya Habib Bahar bin Smith ya, tentang bagaimana konsep amar ma'ruf nahi mungkar dan batasannya. Pada ceramah itu, Sayyidil Habib Bahar bin Smith memberikan suatu kecaman terhadap para habaib, terhadap para kiai, terhadap para ustadz, yang di situ tidak bersuara terhadap apa yang terjadi di saudara-saudara kita Palestina, berupa pembantaian terhadap mereka, pembunuhan kepada anak-anak, perempuan, dan seterusnya. Habib Bahar dalam ceramah tersebut mengatakan bahwasanya mereka yang tidak bersuara, para ustadz, para kiai, para habaib yang tidak bersuara untuk membela Palestina itu adalah anjing atau babi, kemudian tidak pantas untuk masuk kategori sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun toh ajakan seperti itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sampai melebihi batas-batas yang di situ ditentukan oleh para ulama. Memang ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar atau nahi mungkar khususnya, itu kita diperbolehkan untuk melakukan suatu sabbu, suatu cacian ya, suatu gertakan kepada kemungkaran tersebut. Namun tidak sampai menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata atau diksi-diksi yang di situ menjijikan ya, seperti anjing, babi, dan seterusnya. Paling mentok ya, paling mentok, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasannya ketika amar ma'ruf nahi mungkar kita
boleh saja memberikan suatu cacian atau makian kepada kemungkaran tersebut itu dengan caci maki yang tidak sampai di luar batas kepantasan. Ya. Di situ dikatakan bahwasanya annal hisbah laha khamsu maratiba kama sayati. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu ada lima tingkatan, 5 urutan. Yang pertama adalah at-ta'rif, ya. Kita mesti kasih tahu kepada yang bersangkutan bahwasanya hal ini adalah kemungkaran. Atau kita ajarkan kepada masyarakat bahwasanya hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Menurut agama, menurut syariat ini adalah keharaman. Menurut agama ini adalah kewajiban. Pertama ta'rif dulu. Ya. Kemudian ketika misalkan tidak bisa, maka melangkah ke martabah selanjutnya, yaitu watsaniyatu al-wa'dhu bil kalam al-latif. Yang kedua adalah suatu ceramah nasihat dengan nasihat yang lembut. Kita kasih tahu bahwasannya hal itu tidak baik. Kamu harus meninggalkan hal itu. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama hanya sekedar kita mengenalkan saja bahwasanya hal itu nggak bagus atau haram oleh syariat atau diharamkan oleh syariat atau dikecam oleh syariat dan seterusnya. Cuman yang kedua, al-wa'dhu itu lebih ke memberikan suatu arahan kepada yang bersangkutan untuk menjauhinya dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang ketiga ini dia ya. Kalau misalkan martabah yang pertama, martabah yang kedua itu tidak bisa, maka kita boleh melangkah ke martabah yang ketiga. Watsalitsatu as-sabbu wat ta'nif, ya. Mencaci dan mengecam. Walastu a'ni bis-sabbi al-fuhsya. Tetapi kata Imam Ghazali ya, ini ada catatannya, mencaci di sini bukan berarti yang dimaksud oleh saya adalah al-fuhsya. Al-fuhsya itu memang makna yang cukup kental dalam bahasa Arab. Al-fuhsya biasanya identik dengan sesuatu yang berbau seks, berbau syahwat gitu kan ya, seperti zina dan seterusnya. Namun karena kemungkaran itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berbau syahwat saja ya, seperti perzinahan, maka al-fuhsya di sini itu maknanya luas ya. Segala sesuatu ucapan yang di situ menjijikan lah ya. Ya seperti anjing, babi dan seterusnya. Walastu a'ni bisabbi al-fuhsya. Tapi yang saya maksud bukan berarti dari mencaci itu adalah sesuatu yang menjijikan, perkataan yang menjijikan. Bal ayyaqula ya jahilu ya ahmaqu ya fasiq ala takhafu minallah wa ma yajri hadzal majra. Tetapi yang dimaksud daripada mencaci di sini seperti wahai orang bodoh, wahai orang tolol, wahai orang fasik masalan. Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisal daripada ucapan-ucapan ini. Jadi itu boleh. Dalam amar ma'ruf nahi munkar mencaci dengan mengatakan ya bodoh, ya tolol, ya fasik. Kamu enggak takut pada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal ini, itu boleh dan sah-sah saja. Apabila di situ martabah yang pertama dan martabah yang kedua itu sudah dijalankan. Jadi ini kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya kita tahu bahwasanya Sayyidul Habib Bahar bin Samit itu orang yang sangat mencintai sekali terhadap Ihya ya. Jadi Al-Fakir hanya sebatas membacakan saja, saya yakin beliau lebih tahu daripada kami ya. Kami tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Itu adalah catatan atau surat cinta kami kepada beliau. Selanjutnya adalah catatan untuk para YouTuber yang di situ mengkritik beliau ya. Perlu dipahami bahwasannya para YouTuber seperti Gustani Uye, Gusaka dan seterusnya ya, mengkritik menanggapi beliau ya. Perlu diketahui bahwasannya dalam masalah ini, dalam masalah membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu memang termasuk kewajiban ya, termasuk fardu kifayah. Jadi sangat aneh ketika misalkan seperti Gustani Uye menyatakan bahwasannya apakah ada perintahnya membela Palestina, apakah ada dalilnya. Kalau misalkan yang ditanya itu dalil secara soreh, secara eksplisit, ya maka yang nggak ada ya Gustani ya. Yang ada adalah perintah secara general, secara umum, secara universal, karena memang syariah ini
adalah syariah yang salihun fi kulli zaman wa makan, ya, tidak terbatas oleh suatu zaman dan tidak terbatas oleh suatu tempat. Maka perintahnya itu secara umum, ya, perintahnya secara umum, tidak dibatasi oleh Palestina saja, ya, atau suatu masa tertentu saja untuk kita membela suatu kaum yang tertindas dan seterusnya, apalagi saudara kita yang sesama muslim. Ya, jadi begitu. Apa terus dalilnya, ya Gus Sani? Dalilnya seperti man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Ini hadis biasa digunakan oleh para ulama kita untuk mengajak para umat Islam agar kita saling melakukan solidaritas, menolong saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita yang dibantai oleh orang-orang kafir Zionis. Ya, barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah umat Islam, maka mereka bukan bagian daripada kaum muslimin tersebut. Ini dalil secara umum, ya, jangan sampai malah mempertanyakan mana dalil atau perintah yang di situ memerintahkan kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu nggak benar juga, ya Gus Sani. Itu, ya. Jadi yang perlu kita maklumi daripada sikap Habib Bahar bin Smith dan para ulama kita yang begitu tegas sekali dalam masalah Palestina ini, itu karena memang mereka dan seharusnya kita semua mempunyai mempunyai kegelisahan, mempunyai sikap marah secara emosional ketika saudara-saudara kita disiksa, dibantai. Karena hubungan kita dengan saudara-saudara kita itu bagaikan satu jasad. Ya, ketika mereka sakit, kita harus merasa sakit. Jadi kita harus maklumi, dan memang seharusnya kita demikian, harus merasa sakit. Jadi ketika tangan kita itu terkena luka, maka badan kita sakit semua. Sebagaimana juga masalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka itu juga masalah kita juga. Ya, ini para YouTuber, ya. Sekali lagi pesan saya kepada para YouTuber, harus memaklumi. Meskipun memang saya juga tidak membenarkan 100% dari apa yang dilakukan oleh Habib Bahar dengan metodenya yang begitu, ya, tetapi saya sangat mencintai dan harus dihargai. Jangan carinya kesalahannya saja, jangan. Kemudian dibuat konten YouTube dan seterusnya. Jangan. Bayangkan di sana itu satu keluarga, ya, ketika dalam satu rumah, kemudian tentara Zionis itu masuk. Mereka dengan brutalnya itu menyiksa yang ada di dalam rumah tersebut. Ayahnya itu dipegang, diikat, kemudian matanya dicongkel di depan keluarganya, di depan anak istrinya. Kemudian perempuan hamil itu di depan keluarganya itu, perutnya itu dicabik-cabik pakai pisau. Kemudian anaknya dipotong kakinya, dipotong tangannya, di depan mata mereka. Nah ini mungkin para YouTuber ini nggak akan tahu masalah, ya mungkin, itu pun mungkin, tapi insya Allah tahu lah, ya. Sedangkan lihat bagaimana saudara-saudara kita sampai begitu mengenaskannya. Jadi harus mungkin sedikit atau berapa persen kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh Sayyidil Habib Bahar bin Smith hafizahullah ta'ala. Karena begitu mengerikan sekali apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, ini pesan kepada para YouTuber. Sedangkan antum semua itu setiap hari hanya kerjaannya adalah ngonten saja, nanggapi ini dan nanggapi itulah yang nggak penting amat gitu kan. Lihat para habaib, para ulama kita yang begitu mempunyai humum, mempunyai rasa sakit, mempunyai kesedihan, memikirkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini sebenarnya kritikan seperti ini yang dilakukan oleh Habib Bahar itu sangat-sangat pantas sekali, ya, pantas sekali ditujukan kepada para geng-geng Imaduddin itu, firqah Imadiyah itu. Saya sangat risih sekali mulai dari awal genosida yang ada di Palestina yang dilakukan oleh para Zionis. Saya sangat risih sekali. Indonesia masih saja ribut masalah nasab. Ini golongan ini, ya, masih ribut saja masalah nasab, ya Allah. Ini
Sungguh perbuatan yang sangat memalukan sekali. Gak punya rasa simpati sama sekali kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Firqah Imadiyah ini masih keluyuran ke sana kemari, ributnya masalah nasab. Ceramah ke sana, ceramah ke sini masalah nasab. Ya Allah. Ini sebenarnya kritik Habib Bahar ini sangat-sangat pantas sekali ditujukan kepada mereka. Saya sungguh sangat-sangat risih sekali dengan perbuatan mereka, yang dimana sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu sedang menderita. Ya, saya mohon kepada para YouTuber, kita harus adil. Ya, kita harus adil. Mereka luar biasa perjuangannya, turun langsung kepada masalah ini, sedangkan antum-antum semua hanya sehari-hari ngonten saja, ya, nanggapi ini nanggapi itu yang nggak jelas itu. Saya tidak mengatakan itu tidak ada manfaatnya, memang ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya, dan saya dukung kepada teman-teman yang di situ membela habaib, saya dukung. Namun sekali lagi kita harus hormati para habaib. Kita hanya jangan sampai kita hanya melihat sisi kejelekannya saja. Kita harus apresiasi juga bagaimana ghirah mereka, bagaimana rasa kasih sayang mereka kepada umat. Ya. Saya mohon kepada para YouTuber untuk memaklumi hal ini. Itu saja, apabila ada kekeliruan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.